Talim kita. Syukur alhamdulillah kita sudah melakukan ritual manakiban, membaca manqobah. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Talim kita terkait dengan wasiat manqobah Syekh Abdul Qadir Jailani agar hidup kita tidak merugi terkait dengan rahasia dan keutamaan surat Al-Asyr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum talim kita selawat dulu, salam. Semoga selalu tercurah kepada tokoh idola junjungan kita umat Islam, tentunya Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang merupakan sosok yang luar biasa karena sudah mengantarkan kita mendapatkan berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillahirabbil alamin, na ilahil ma'hud, wassalatu wassalamu li ayasyiri hayati wujud wa ashabil azam milikuli mawujud, sholatan tutafil qulubinal iman wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an Fabiha biyunal Qur'an wa tubahimu ayat Fatutalana biha nurul jannat wa nurun na'i wa nurun yajari ila wajikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Subhanaka ilmalana ilama alantana inaka antal alimul hakim. Wa bisari sadri wa yasri amri wa quludatam lisani ya hauqawi. Wan jamaah hadirin wabil khusus yang hadir, yang dirahmati Allah, yang andong takzimi, insya Allah dimuliakan Allah. Langsung saja ke talim kita. Wabadu. Menunggu sebuah perjalanan waktu adalah pengalaman hidup kita yang sangat membosankan. Betul? Namun merenungkan narasi hidup yang telah berlalu ini sangat penting. Jadi tarbiyah kita itu yang sudah terjadi itu penting. Kemarin-kemarin ini apa tarbiyah kita? Bila kita mencoba untuk menengok ke belakang, maka memori kita akan mengingatkan kita dengan sederetan waktu dan rentetan peristiwa hidup. Iya kan? Ada yang sering merenung. Akhirnya mengungkapkan setiap kenangan yang kita lewati dengan ruang dan waktu yang berbeda. Ruang waktunya berbeda. Ya, hari ini namanya andar wakat. Bapak-bapak andar wakat. Kita akhirnya mengungkapkan setiap kenangan yang kita lewati ini terkait dengan ruang dan waktu yang berbeda, padahal sama. Nah, bingung pula kajinya kan? Ini kuantum. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memayungi keseharian manusia sebenarnya. Salah satu nikmat terbesar adalah paling besar waktu. Betul? Bapak datang kemarin masih diberi waktu. Ada jemaah kita yang tidak ada waktu, sudah pindah ke tempat. Nah, jadi nikmat terbesar kita alhamdulillah adalah waktu. Betul kan? Iwan di sini nggak boleh menggerutu waktu. Allah habibul waktu. Badosa tuh Pak. Iya nak. Akap patang ada iwan awak came Pak. Habibul waktu hujan katanya. Astagfirullahaladzim. Awak sudah zikir habibul waktu hujan. Nah ada kabar ale. Habib waktu hujan. Waktu perlu disalahan. Masya Allah. Padahal nandung ingean. Jadi ingat nikmat terbesar adalah waktu. Jadi waktu adalah sesuatu yang menggenangi hidup manusia dan meliputi.
Ini yang sering tidak kita sadari. Betul Pak? Bapak sering tidak menyadari kalau Bapak masih dikasih waktu. Bukan hanya tidak disadari ya Iwan, bahkan disia-siakan. Masih ada yang menyia-nyiakan waktu tadi. Berapa jam Bapak-bapak habis oleh gadget? 7? Berapa jam? Sabda Rasulullah SAW. 2 nikmat yang sering dan disia-siakan oleh banyak orang. Kesehatan dan kesempatan. Hadis riwayat Bukhari. Betul kan? Dua-duanya itu sering tidak disadari. Pas Bapak sehat, tidak disadari. Dikasih kesempatan Bapak tidak menyadari. Betul kan? Itu pentingnya ngaji waktu. Waktu adalah sungai yang mengalir ke seluruh penjuru sejak dahulu kala, Pak. Melintasi pulau, kota, dan desa. Mengalir, itu kendaraan. Membangkitkan semangat, meninakbobokan manusia. Ia diam 1000 bahasa, sampai-sampai manusia sering tidak menyadari kehadiran waktu dan melupakan nilainya. Walaupun segala sesuatu selain Allah yang maha meliputinya. Seseorang tidak akan mampu melepaskan dari waktu itu. Ya. Mengingat terkait dengan masa silam. Mengindikasikan pentingnya introspeksi dan kesadaran akan masa lampau. Yang akan bisa mengantarkan manusia ke gerbang perbaikan, peningkatan mutu dirinya. Lalu kamu akan bisa bersyukur. Bapak-bapak kalau nggak ada waktu nggak bisa bersyukur. Iya kan? Nah, berarti manfaatnya kamu akan bisa menggunakan segala potensi yang dianugerahkan Allah sesuai dengan tujuan penganugerahannya, yaitu waktu. Itu tingginya nikmat yang diberikan kepada Allah. Jadi meminjam istilah Nabi ya, waktu itu laksana pedang. Betul? Pedang. Bergerak, silih berganti, menebas siapapun yang melalaikannya. Waktu merentang dari dulu, hulu kelahiran, dan berujung pada muara kematian. Hati-hati di sini, karenanya Allah berfirman. Sering kita tidak menyadarinya. Al-Hasyr, surat 59, ayat 18. Andung dulu yang baca. Ya ayyuhalladzina amanattaqullaha wal tanzur nafsun maqadamat liqadin wattaqullaha innallaha kabirun bima kuntum ta'malun. Bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Betul kan? Akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah sehingga Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran memberikan perhatian khusus pada waktu. Sehingga Allah berulang kali bersumpah dengan berbagai kata yang menunjukkan pada waktu. Padahal waktu diciptakan Allah. Ada yang tahu di antaranya? Ini ngandung makna hikmah yang sangat dalam kok. Walaili, demi malam. Walaili, demi malam. Yang kedua, wan nahar, demi siang. Wal fajar, demi fajar. 3. Allah bersumpah minimal ada 4 kata untuk menunjukkan waktu di Quran tuh. Pertama, ajal.
Ajal. Ajal itu menunjukkan berakhirnya usia manusia atau masyarakat. Bahwa Minang bisa habis nggak? Bisa. Kerajaan aja bisa habis. Masyarakat bisa habis. Allah ini bisa habis, Pak. Ada ajalnya. Ya, mobil bisa habis. Ya, betul kan? Jadi bukan manusia saya yang bisa habis. Iya kan? Apa yang nggak bisa habis? Dunia aja bisa habis. Iya kan? Jadi kekal Allah itu. Enggak, Pak. Masyarakat Allah juga bisa habis. Ya. Pariaman juga bisa habis. Masyarakat Indarung juga bisa habis. Bahkan bisa habis dulu. Kalau Allah berkehendak Indarung habis dulu gimana? Habis gitu. Nah, ya. Habisnya tadi sumpahnya. Nggak enak aja dong. Nggak percaya Allah berfirman Yunus 10 ayat 49. Tolong dibaca. Surat 10 ayat 49. Katakanlah, aku tidak berkuasa mendatangkan kemudaratan dan tidak pula kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah. Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat memundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Kalau ada kemalangan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, baca ayat ini lengkapnya. Ya, tolong baca ayat ini, mentarbiahkan terhadap nyawa kita. Itu amalannya. Ya. Terkait ajal. Kedua, Al-Quran menggunakannya ada 4 dan menggunakannya harus diamalkan. Yang kedua, dahar. Kalau bahasa Sunda makan. Dahar. Ini terkait makrokosmos, alam semesta. Ya, gempa, angin, di sini lagi ada waktunya. Itu mana yang kita pelajari. Masa alam raya dalam kehidupan dunia. Dari penciptaan sampai punahnya semesta. Kiamat kecil, kiamat besar, dampo, tsunami, ke sini larinya hitungannya. Al-Insan surat 76 ayat 1 baca. Nah, kalau ke sana lari bacanya itu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, baca ya.
amalan itu terkait waktu. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Yang ketiga, waktu atau waktu. Itu Quran menyebutnya, ada amalannya. Ini untuk orang yang kena PHK. Ya, ada batasnya. Ya, kena PHK. Tidak aja dalam arti batas akhir kesempatan manusia. Jadi manusia ikhtiar, kaya, ada habisnya kan kaya itu. Nah ini dia amalannya. Kalau ini dari Allah, ya batas akhir perceraian. Ini dia. Ya, itu kan batas akhirnya. Jadi kesempatan kita, peluang untuk menyelesaikan sesuatu, sering baca ayat ini. Kerja habis ya, kontrak habis, karena dapat kontrak lagi. Ayo, kontraktor. Kena PHK, pengen dapat kerja lagi, dapat kontrak baru, ya kan? Bacanya waktu. An-Nisa 103. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا تمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasanya. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Yang keempat, al-asyar. Pertama tadi apa? Ajar. Yang kedua, dahar. Pemanfaatnya udah tahu kan? Ini terkait waktu. Belum masuk ke dimensi waktu. Amalan doanya, waktunya itu. Yang ketiga apa? Wakar. Yang keempat yang tahu? Dibedah kemarin. Di walimah Pak Haji Remiandi. Wal asri. Al-asyar. Al-asyar ini udah dibaca ya, ayatnya pendek kan. Nah,
sebagai saat yang dialami manusia supaya jangan sial, Pak. Di waktu itu sering merenung. Hati-hati, doa yang paling tepat, terbaik adalah di duha. Duha itu asar, Pak, awal. Ada pengertian di awal, ada duha pas asar. Banyak doa. Ya. Betul kan? Nah. Waktu itu dihadirkan oleh Allah. Pasti ada tujuan. Pengamalannya 4 tadi. Itu susahnya. Pengamalannya 4 tadi. Ya. Ada tujuan. Ada yang tahu nggak waktu diciptakan oleh Allah untuk kita? Tujuannya apa? Tujuannya Al-Furqan ayat 62. Itu tujuannya dibaca. Kalau tanya tujuan diciptakan waktu untuk apa? Untuk kita ini Al-Furqan 62. Wahuwaladzi وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكور. Dan dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur. Jadi karena ada waktu kita bisa bersyukur. Karena ada waktu kita tidak kekal. Betul? Betul kan? Karena ada waktu kita tidak kekal di dunia. Ya, tapi menentukan. Makanya penentuan alam kekal itu kalau kita tidak dikekalkan, bingung nggak? Iya kan? Nah, jadi kalau ditanya, kenapa Allah menciptakan waktu? Supaya bapak-bapak bisa istirahat, bisa mati. Ada siang dan ada malam. Itu makanya Pak. Wa waladzi ja'ala lail wan nahar. Pada suatu masa, seseorang menyampaikan pertanyaan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada di waktu tertentu yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Amal apakah yang paling Allah cintai? Ada yang tahu? Amal apa yang paling Allah cintai? Ada yang bisa jawab? Ini sudah makomat paling tinggi, Pak, disampaikan. Yang paling disukai Allah. Kalau rekod aja nggak tahu. Langsung dijawab oleh Nabi Muhammad karena orang sahabat itu nggak bisa menjawabnya. Kalau ditanya amal apa yang paling disukai Allah? Sholat tepat waktunya. Mengulang, amal apa yang paling dicintai Allah? Jawab, sholat tepat waktunya. Lebih siap sholat maka mati bapak dipersiapkan pula. Ada hadisnya tuh. Kalau bapak sebelum adzan bapak sudah duduk bisa jaga, maka mati bapak tidak akan suul khotimah. Pasti husnul khotimah. Bapak mau mati enak. Ya. Termasuk kalau bapak pengen istilahnya tidur nyenyak walaupun sebentar. Amalannya satu aja Pak. Sebelum azan bapak kalau udah siap untuk
sholat. Sebelum azan, ya sebelum azan. Sekarang kejadiannya apa? Setelah azan seperti ada sirine, baru wudhu. Jadi mendengar azan itu bapak-bapak sudah taharah. Itu yang tepat waktu. Yang nyetingnya kita. Ya, nah ini bentar lagi azan nih. Bayangin sekarang gak ada jam. Jadi pas Allahu Akbar, bapak-bapak sudah wudhu dan berada di masjid atau itu amalan yang paling sangat dicintai Allah. Sholat tepat waktu. Gampang, masih panjang waktunya, aneh, kacau. Itu makanya kerja susah, betul kan? Punya anak susah. Ayo, gimana tuh? Nah, zaman sekarang gimana Pak? Tuhannya gadget. Jadi kalau ditanya, paling berat itu. Bapak-bapak sebelum azan, bapak-bapak sudah siap wudhu. Sanggup gak tuh? Nggak ada yang berani tunjuk tangan. Nah, menjamin. Berat itu amalan. Yang duduk aja berat itu. Udah azan baru berlari wudhu. Ini enggak. Berhenti ikutin azan dulu kan. Dia nggak wudhu. Mana berkah? Allahu Akbar, diam Allahu Akbar. Jadi amalan yang paling dicintai Allah adalah sholat tepat waktu. Itu rahasianya. Kalau ingin bapak-bapak ditepatkan waktunya segala urusan. Halo, mulai besok sanggup? Itu aja amalannya. Bisa nudukin waktu itu. Itu rahasianya. Itu sahabat aja nggak bisa jawab. Langsung tunjukin nanti. Sholat tepat pada waktunya. Ini Ikhwan, zaman sekarang kehidupan umat banyak yang kebangetan ngabisin waktunya dengan bermain gadget, game. Ini jelas mengingatkan kita sebagai muslim mengenai sangat luar biasanya waktu itu, berharganya. Bahkan dia lebih berharga dari nilai isi dunia kalau kita masih memahami konsep waktu. Rasulullah mengingatkan perihal masa. Pada hari kiamat kelak, kaki manusia tak akan bergeser dari hadapan Rabb-nya, Tuhannya, sebelum ditanya mengenai 4 hal penting kan? Bayangin 4 yang ditanya dulu. Bagaimana umurnya selama hidup dipergunakan? Masa mudanya dihabiskan, pernah mengingatkan itu? Untuk apa saja masa mudanya? Ayo, di kafe berapa persen? Sama di masjid? Ada, ya. Pendek umur kita Pak, 1,5 jam saja. Pendek. Ini 2 jam di kafe habis kita. Harta kekayaan yang dinikmati di dunia diperoleh dan dibelanjakan kemana saja. Serta apa yang diperbuat seseorang dengan ilmunya. Terkait waktu. 4. 7. Makanya konsep wakaf itu selalu berada di kajian orang-orang tasawuf dan torekot. Termasuk kaji susah. Amalannya kalau mau masukinya waduh luar biasa Pak. Perlu penuntut. Seorang muslim akan diminta pertanggungjawaban atas menit demi menit yang dibelanjakannya selama di dunia. Tak ada secuil pun yang berlalu dalam kesia-siaan waktu itu. Kalau kita memahaminya. Sesungguhnya manusia merugi. Jadi seharusnya masa yang berlalu membawa muslim melahirkan manfaat bagi dirinya ya. Dirinya dulu, keluarganya, agama, masyarakat, atau bangsa. Setiap kali waktu bisa berbicara, kalau bisa berbicara, pas mentari terbit pagi hari, bagi yang menyadari menyampaikan seruannya.
kata waktu pagi itu ngomong gini, hai manusia, aku hari baru. Besok kan pasti mudah-mudahan kalau dikasih waktu ya besok. Waktu itu ngomong Pak. Karena itu penciptaan makhluk juga kan, diciptakan makhluk waktu itu. Hai manusia, aku hari baru, aku menyaksikan amalmu. Tiap pagi waktu ngomong, manfaatkan aku dan berbekal dariku. Manfaatkan. Jika hari telah pergi, tak mungkin ditarik kembali kan? Ya. Sebenarnya menyatakan itu tiap hari, itu berarti sebagian kehidupan yang ada pada diri manusia juga telah pergi. Jadi betapa pentingnya waktu membuat ulama bernama Al-Muhashibi menyampaikan pernyataan, demi Allah, seandainya waktu dapat dibeli, kata Muhashibi, dengan uang, Bapak-bapak bisa beli waktu dengan uang. Tentu aku akan belanjakan semua waktu. Ia bertekad menggunakan waktunya demi kejayaan Islam. Jadi ada sekelompok orang yang penasaran dengan sikapnya dan bertanya, dari mana Al-Muhashibi membeli waktu? Dari orang-orang yang menganggur. Orang yang menganggur, kata Al-Muhashibi. Pada sebuah kesempatan ia melihat orang tua di sebuah masjid. Di sana ada sekelompok pemuda. Seorang tua memandang mereka kemudian menangis. Ia bertanya kepada orang itu, menangis dan meluncurlah rahasia dari bibirnya keluar. Aku terbiasa mendatangi masjid dan sholat tatkala sudah tua. Aku melihat para pemuda itu dan menangis karena telah menyia-nyiakan usiaku dengan tidak mengenal sholat sebelum waktu sholat datang. Alangkah beruntungnya para pemuda itu yang melakukan itu. Jadi sekarang ini aja amalan yang paling baik untuk kondisi zaman sekarang. Sebelum azan datang, bapak-bapak sudah wudhu. Itu adalah konsep di Torekot, takut tergeser, berwudhu berkata usang, itu terkait ilmu wakaf. Maka bapak-bapak tidak terpenggal oleh waktu. Nah, amalan kedua berat, berketerusan berwudu. Sebenarnya nggak susah sekarang kan? Ya, karena pas bapak-bapak mendengar waktu Allah, bapak-bapak sudah memasuki waktu Allah. Jadi ia juga mengatakan berbagai krisis yang terjadi pada umat Islam sekarang ini akibat alamiah dari umat yang menganggur dan membuang-buang waktu, itu krisisnya. Enggak adanya kemauan tinggi dari umat zaman sekarang melakukan perubahan akan membuat keadaan lebih buruk. Dalam konsep tadi, kuncinya satu, tepat waktu sholat aja. Karena Torekot itu tujuannya adalah bisa sholat. Jadi bukan keamalan khusyuk atau tidak khusyuk. Tahara aja harus tidak boleh melebihi waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi pantas orang asing yang lihat dan datang ke negeri Muslim mampu mengambil kekayaan negeri-negeri yang dia datanginya. Karena apa, Pak? Karena dia menyia-nyiakan waktu. Itu penting. Padahal dulu banyak muslim mengukir prestasi dengan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Mereka syarat tekad kuat mengelola waktu. Seseorang meminta Ibnu Qayyim Al-Jauzi untuk berhenti sejenak bercakap-cakap. Dengan tegas menyatakan, hentikan matahari kalau bisa. Jadi Ibnu Jauzi ini dakwah terus, Pak. Mau berhenti sebentar dakwah sebentar. Nah, sampai dia ngomong,
berhentilah dakwah. Apa jawaban Abu Jolli? Hentikanlah matahari kalau Anda bisa. Itu jawabannya. Arti kata, dia sangat menghargai waktu, tak ingin membuang waktu percuma dalam hidupnya. Kita lihat sekarang untuk yang muda-muda dalam hal waktu. Kuncinya rahasia satu. Sebelum adzan kita sudah wudhu siap di masjid. Bapak-bapak beres kan? Kerja, berkeluarga, rezeki, ngocor Pak. Itu rahasia. Rapat, adzan, baru berhenti wudhu. Kita yang memanage. Sebelum adzan kita ingatkan dulu kita udah wudhu. Lihat keajaibannya. Lihat aja keajaibannya. Kalau Anda disebut. Jadi untuk memudahkan ini makanya orang-orang torekot, orang-orang tasawuf selalu berketerusan berwudu. Karena takut datangnya waktu Allah. Ibnu Aqil menulis sebuah kitab berjudul Al-Funun, terdiri atas 800 jilid di usianya yang ke-80 tahun. Ia mengatakan dengan umurnya itu ia berkeinginan menggunakan seperti waktu berusia 20 tahun. Ia memilih cara makan tak seperti orang kebanyakan. Guna menghemat waktu, cara makannya Pak mau tahu? Lebih banyak karena waktunya takut hilang dari menulis. Ia menuangkan air pada makanannya sehingga menjadi bubur dan ia makan dengan cepat sehingga dapat menghemat waktu. Kalau cair kan pelak kan gitu. Hemat waktu. Bayangin Pak. Kita makan ya mau 4 jam di otak Pak. Kira-kira gitu. Balik aja dia dong. Nah gimana mau masuk keluaran waktu kalau kita nggak memahami konsep waktu kan? Di antara yang lainnya karena ini terkait manaqib ya, contoh-contoh dari ulama-ulama yang menghargai waktu. Utsman bin Zaid, ia telah memimpin pasukan sejak usia 16 tahun. Ia tidaklah memimpin orang-orang sembarangan, tetapi para sahabat utama Nabi Muhammad muda sih. Karena konsep waktu. Karena Nabi menganggap Usama memang pantas memimpin pasukan karena dia menghargai waktu. Itu jawaban Nabi. Orang Arab mengenal pepatah begini. Al-waktu kasyair fa in lam takhalu katha'aka. Waktu adalah seperti pedang, maka jika kamu tidak menebaskannya, ia akan menebasmu. Jadi kita yang menebasnya. Sebelum waktu datang, kita sudah taharah. Itu maksudnya. Ya. Dalam Al-Quran dinyatakan, ya ayyuhalladzina amatukallah wal tanjur nafsun ma qadamat liqad. Ini di Al-Asir ayat 18. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa merenungi apa yang telah dilakukan untuk hari esok. Waktu lagi. Ayat tadi sekaligus mengandung dua hal sekaligus. Yaitu perencanaan dan evaluasi. Itu ilmu modernnya. Makanya ada yang disebut memanage waktu. Kan gitu. Kalau memanage kalbu nggak ada. Yang ada memanage waktu. Menggunakan masa lalu sebagai cermin untuk masa depan mengandung pengertian evaluasi. Betul kan? Nah, apa yang telah dilakukan sekaligus untuk perencanaan masa depan. Hari esok. Quran mengandung pengertian hari esok yang merupakan jangka panjang, yaitu lebihkan bukan dunia akhirat.
Nah, atau jangka pendek yaitu kegiatan yang dilakukan selama hidup di dunia 1,5 jam. Hitungannya dengan akhirat. Jadi perbedaan antara masa depan dan masa lalu, ada yang tahu? Menurut perhitungan harus melalui hukum fisika. Dalam hal ini sebenarnya tidak perlu membedakan antara ruang dan waktu. Nggak perlu. Tetapi karena kita tidak mengalami waktu dengan cara yang sama seperti ruang, disinilah yang membuat waktu berbeda bagi manusia. Itu yang disebut fenomena kuantum. Pusing. Fenomena kuantum tertentu tidak berperilaku dengan cara yang sama. Kita akan maju atau mundur dalam waktu, itu sama saja. Ini merupakan kunci untuk memahami panah waktu atau yang disebut asimetri atau waktu satu arah. Apakah jam itu maju? Tidak. Maju mundur sama saja. Itu asimetri. Ya. Pada khususnya partikel yang disebut subatomik yang dikenal sebagai meson K dan B, ditemukan sama orang Yahudi. Informasinya diteliti oleh orang Eropa. Proceeding of the Royal Society A. Jadi jika kita ingin tahu kemana alam semesta datang dan kemana ia akan pergi alam semesta, kita perlu tahu tentang fenomena hukum kuantum dalam hal waktu. Quran sudah membahasnya. Percobaan dari partikel subatom selama 50 tahun terakhir menunjukkan bahwa bukan orang muslim, alam tidak memperlakukan kedua arah waktu yang sama. Secara khusus, partikel-partikel subatomik yang disebut meson K dan B berperilaku sedikit berbeda tergantung pada arah waktu. Analoginya begini, pikiran. Seumpama kita meninggalkan secangkir kopi di atas meja, kopi. Ini kopi ya, sisa. Tetapi cangkir itu masih akan menjadi secangkir kopi di atas meja. Pusing. Jika cangkir mulai bergerak dan kopi menyiprat dari cangkir dengan tanpa terlihat sebab, ciprat sendiri tanpa ada sebab, kita akan berpikir di mana? Sesuatu yang aneh sedang terjadi, kan gitu. Sesuatu yang aneh sedang terjadi, kan gitu. Gerak cangkir bukanlah sesuatu yang kita alami. Gerak cangkir itu yang kan bukan kita yang alami. Itu cangkir kopi kan, karena akan melanggar masa konservasi. Tetapi jika ruang dan waktu benar-benar dua sisi mata uang yang sama, maka memang harus terjadi seperti demikian. Dan sebagai objek yang dibatasi dalam ruang mendapat ukuran dan posisi, mereka juga dibatasi oleh waktu. Mereka pun bisa muncul dan menghilang. Kira-kira begitu analoginya. Bingung? Anda mudah bingung. Harus ukuran. Gimana? Mau dikaji orang waktu kayak gitu. Ini bapak ke depan, tidak bapak mundur. Mundur ada, ke depan ada. Gini makanya nggak bisa dianalogikan, sulit. Ikuti zikir kopi merenung tadi. Makanya pas zikir kopi bapak mengatasi waktu. Mikir nih, nggak fly. Kira-kira gitu, makanya diabahkan lagi, ulang lagi. Berapa lama untuk bisa seperti memasuki lorong seperti waktu tadi? Lama dulu, 20-30 tahun. Sulitnya. Karena apa? Kan
kan ada ruang di bawah kita ini. Ada ruang di. Kalau ini sudah nabi habis, bawa melayang. Bawa melayang. Nggak percaya, ya sudah. Bingung. Nah, juga bingung kenapa bisa melayang gitu kan. Itu sebabnya dalam hubungan antara waktu dan ruang. Waktu kan ada hubungan dengan ruang. Ruang lebih mudah dipahami karena itu hanya di sana. Ya. Tetapi kali ini selamanya memaksa kita menuju masa depan. Namun sementara kita memang bergerak maju dalam waktu. Karenanya sesungguhnya waktu itu transportasi atau kendaraan bagi manusia. Walaupun kita dalam keadaan diam seperti ruang. Sebenarnya kita adalah maju dan kita adalah mundur. Bisa mundur, bisa mundur asimetris. Bingung. Nah, bingung. Gimana ngejelasin yang nggak bisa dijelasin gitu. Ya. Semacam efek bergoyang, Pak. Ngeper. Jadi waktu ini nggak maju terus. Gini, Pak. Gitu aja. Makanya ada jam diciptakan oleh orang-orang Yahudi itu mundur. Karena dia diciptakan waktunya mundur, tidak ada maju, nggak ketemu, nggak masuk, keluar waktu. Di Quran surat Al-Kahfi gimana Pak di gua? Nggak maju kan, nggak mundur tapi goyang. Jadi orang gini aja Pak, gitu, maju mundur. Apakah Bapak dikendarai oleh waktu? Kira-kira gitu. Jadi bingung kan, semacam efek bergoyang, dan itu adalah gerakan yang bisa diukur menggunakan meson tadi. Imamnya Profesor Pokharo, kalau tidak salah orang Yahudi Eropa. Pokharo menemukan mesinnya, tapi sayangnya dia karena hanya menemukan hukum kuantum, dia mundur aja jamnya, nggak ketemu-temu. Bukan begitu. Jadi kalau punya jam nanti bapak harus punya jam tuh mundur Pak. Gimana Pak? Nah, gitu. Nah itu kuncinya ada di zikir. Dimensi wakat dia. Jadi waktu dan ruang benar-benar berperilaku tidak sama. Bahkan lebih menarik, pelanggaran simetri diperbolehkan, persamaan berkembang menjadi sesuatu yang menggambarkan alam semesta kita, dan hukum kekekalan massa muncul secara organik. Tambah bingung lagi dari masa pusing, enak langsung berangkat. Karenanya untuk bisa memahami bagaimana evolusi waktu datang dengan cara ini akan membuka pandangan baru bagi kita pada sifat dasar dari waktu itu sendiri. Bahkan dapat membantu kita lebih memahami perjalanan kembali dalam waktu. Seperti yang sudah dijabarkan Al-Quran. Artinya kita tidak hanya mengandalkan iman, tidak iman saja, tapi mencoba menstandarkan akal pikiran yang selalu memerlukan asbab. Hukum waktu tidak boleh pakai asbab, bingung, terbatas. Ya. Kembali kita ke Quran. Allah berfirman di Quran surat Al-Asr. Demi masa. Surat ke-103, 103. Dalam Al-Quran, surat ini tergolong surat Makkiyah. Terdiri 3 ayat. Surat Al-Asr memiliki keistimewaan karena mengandung peringatan tentang waktu dan keselamatan manusia kalau kalian beruntung. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, saling menasihati untuk sebenar-benar, dan saling menasihati untuk kesabaran. Dalam surat ini menekankan pentingnya manusia memahami waktu, sebagaimana ayat
pembukanya yang dimaknai demi masa. Begitu pentingnya sampai Allah bersumpah. Salah satu keutamaan surat ini adalah dulu para sahabat Pak yang pernah perhatikan tadi selalu membaca surat ini untuk mengingatkan satu dengan yang lainnya. Ulang, Assalamualaikum, baca Al-Asr. Ada tarbiyahnya. Jadi siapa yang benar memahami Quran surat Al-Asr, insya Allah akan mendapat petunjuk. Kandungannya wal asr demi masa. Al-asri berarti waktu asar, sore. Bila memaknai menekan sesuatu atau memeras, surat ini mengajarkan pentingnya memanfaatkan waktu untuk hal-hal positif. Itu pengertian syariatnya. Betapa banyak waktu yang kita lalui tanpa ada peningkatan iman dan amal. Karenanya surat ini mengisyaratkan bahwa waktu itu sangat berharga. Jangan sampai kita mengisi waktu dengan perkara yang konsumtif, tapi isilah dengan hal-hal produktif. Kalau kita menggunakan waktu dengan baik, maka waktu akan memenggal kita. Enggak. Kalau tadi artinya memeras, maka setiap orang yang keluar untuk bekerja itu hakikatnya dia sedang memeras tenaga kita untuk mendapatkan sesuatu, maka manfaatkanlah waktu yang kita punya. Kedua, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Khusrin itu berarti negatif. Insan bermakna lupa. Insan itu lupa, merasa senang, sifatnya manusia ini pernah disampaikan dan ingatkan. Ketiga, terakhir, ila ladzina amanu wa amilus shalihat sampai watasawwuf bil sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Semua manusia akan celaka kecuali mereka yang beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari akhir, pada beriman, semua celaka. Contohnya orang yang meninggalkan sholat, itu kan tidak boleh dihukum kafir. Dasarnya harus tahu kenapa dia meninggalkan sholat. Apakah karena malas atau karena sengaja? Jika alasannya karena malas, berarti dia fasik, bukan kafir, karena mengingatkan. Ya. Iman adalah syarat mutlak seorang untuk masuk surganya Allah. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah manusia terbaik. Allah memuji mereka dalam Al-Quran. Karenanya yang membedakan seorang muslim dengan non-muslim adalah iman. Karakter iman manusia yaitu al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Jadi seperti bergoyang. Kalau jam nggak begini Pak, makanya jam lama yang dipakai, jam boya. Yang dilihat bukan jamnya Pak, ya kira-kira gitu. Ada di Quran surat Al-Fatih. Tambah minum lagi, minum lebih ngomong. Beda ya dengan imannya malaikat yang tidak bertambah dan tidak berkurang, karena mereka diciptakan untuk beribadah saja kepada Allah. Setelah beriman, manusia beruntung adalah supaya beruntung beramal soleh. Karenanya jadikan setiap pekerjaan itu sebagai amal soleh. Kalau ingin jadi amal soleh, salah satunya manusia itu harus menjadi insan kamil. Syarat termudah insan kamil adalah melanggengkan tahara. Apa kira-kira? Berwudu berketerusan. Selanjutnya di ayat tadi, agar terhindar dari kerugian, jadilah orang-orang yang selalu menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi ada kesabarannya Pak, nasihati saja. Kalau bangkang sabar. Nah itu kan. Nah, terkait waktu itu, kita tidak cukup hanya beriman, beramal soleh, namun harus saling menasihati untuk memperjuangkan kebenaran. Ada dakwahnya, ada mengingatkan. Kalau nggak bangkang juga sabar. Nah, jangan lutut. Kita juga dituntut untuk bersabar, karena sabar itu menjaga lisan, anggota tubuh, dan perbuatan dari murkanya Allah. Itu sebabnya sabar ada 3 macam. Kemarin sudah disebut, sabar dalam ketaatan beribadah, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam menghadapi takdir Allah. Supaya jelas makanya mengulang, ya kan?
Ini sekali jelas terkait kaji penutup ini, karenanya memahami kandungan surat Al-Asri. Surat ini menunjukkan tidak hanya pentingnya kita melihat dan memperhatikan waktu, namun juga pentingnya kita mengisi waktu. Isi waktu dengan nilai yang memperkokoh manusia. Karena itu Ibnu Katsir dalam surat Al-Asri merupakan surat yang sangat populer di kalangan sahabat. Setiap kali mengakhiri suatu pertemuan selalu membaca ayat Al-Asr ini. Imam Syafi'i sampai menyatakan surat Al-Asr ini menghimpun hampir seluruh isi Al-Quran. Al-Quran tidak diturunkan seluruhnya, dan yang turun ini hanya Quran surat Al-Asr saja, maka ia sudah cukup untuk menjadikan pedoman untuk umat manusia. Begitu padatnya isi, hanya 3 ayat. Karena surat ini menghimpun seluruh pengetahuan Quran. Ketika Amir bin As berjumpa dengan Musailimah Al-Kadzab, ini menyaingi Quran surat Al-Asr, tapi dia larinya ke apa yang disebut kelinci, Pak. Nah, makanya diketawain. Nah, itu sebabnya Amir bin As sampai ketawa, padahal dia belum Islam. Akhirnya dia masuk Islam. Dalam Al-Quran Allah sering bersumpah. Allah bersumpah dengan benda-benda, di antaranya Wasyam, demi matahari. Asyam ayat 1. Ini biasa mau bahas lebih dalam ya. Allah juga bersumpah dengan waktu. Waduha, demi waktu duha. Walail ijazah, demi malam apabila sudah gelap. Aduha 1-2. Allah juga bersumpah dengan jiwa. Wa nafsin wa ma sawah, demi jiwa yang menyempurnakannya. Asyam ayat 7. Walaupun demikian, Allah paling sering bersumpah dengan waktu dalam surat Al-Asri, bersumpah dengan waktu wal asri. Jadi ini perlu disampaikan. Karenanya seluruh waktu sama derajatnya, sama sebetulnya, dan seluruh tempat juga sama derajatnya, nggak ada bedanya. Lalu apa yang menyebabkan satu waktu memiliki nilai lebih tinggi dari waktu lain? Karena adanya peristiwa yang berkaitan dengan waktu itu. Mekah dengan Padang sama aja, Pak, kemuliaannya. Tapi menjadi mulia kalau ada terjadi sesuatu. Begitu juga Bapak-bapak. Kira-kira ketangkap. Satu tempat juga menjadi lebih mulia dari tempat-tempat yang lainnya, bukan karena tempatnya, melainkan karena tempat itu berkaitan dengan sesuatu kejadian atau peristiwa. Setuju nggak? Ya. Jika Rasulullah tidak lahir di Mekah, Nabi Ibrahim tidak membangun Ka'bah, maka kota Mekah itu sama nilainya dengan Lubuanu. Iya kan? Sama. Jadi kalau ingin mulia kita, ciptakan peristiwa itu pada diri kita. Mekah menjadi mulia karena di situ ada peristiwa besar. Waktu-waktu dalam hidup kita sama semuanya, sama. Tetapi ada waktu-waktu tertentu dalam sejarah hidup yang punya nilai lebih tinggi. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian kalau tidak memahami peristiwa-peristiwa waktu itu. Makanya dalam amalan ada waktunya, salah satu wal asri. Dan waktu itu berkelindan. Kalau kita tidak masuk ke lorong waktu, perjalanan waktu, kita tidak akan menemukan tempat yang mesti kita tuju. Kita pahami sedikit lagi. Manusia dalam kerugian. Dalam kata insan terkandung 2 sifat dalam surat Al-Asr. Hayawaniyah, kita ada sifat kebinatangan. Ada apa? Ada. Sifat yang lainnya insaniyah, itu sifat manusia. Ya kan? Sifat kebinatangan sama dengan binatang yang lain. Misalnya ingin makan, ya kan? Minum, ingin memperoleh kenikmatan hidup. Itu sifat apa namanya? Hayawaniyah. Banyak ahli membedakan antara istilah kebahagiaan dan kenikmatan. Apa bedanya, Pak? Bahagia dan nikmat. Ada yang bisa membedakan?
Binatang tidak pernah memiliki kebahagiaan, bro. Enggak. Tapi memiliki kenikmatan. Dari segi ini kita sama dengan binatang. Nah, bahkan lebih rendah. Makan enak belum tentu bahagia. Setuju? Makan enak belum tentu bahagia. Mungkin yang kita peroleh adalah hanya kenikmatan. Misalnya kita pergi merantau jauh dan lama, lalu pulang menemui keluarga. Saat itu tidak hanya kenikmatan yang kita rasakan, namun juga kebahagiaan. Lalu apa yang membedakan kenikmatan dan kebahagiaan? Bantuan dulu, ngopi dulu. Apa sih? Kenikmatan itu sifatnya hayawania, kebinatangan. Kebahagiaan itu sifatnya insania. Ayat kedua surat Al-Asr. Jangan salah menilai, harus tahu. Menekankan kepada kita bahwa manusia itu berbeda dengan binatang yang memperoleh kebinatangannya tanpa melalui proses usaha. Manusia dalam kerugian karena manusia harus mengembangkan nilai-nilai kemanusiaannya, bukan kebinatangannya, dengan keinginannya sendiri. Lalu pertanyaannya, apa yang membedakan nilai manusia yang satu dengan manusia lainnya? Yang membedakan ialah sejauh mana setiap orang membanggakan nilai kemanusiaannya, membanggakan nilai kemanusiaannya. Itu perbedaannya. Apa yang bisa mengembangkan nilai kemanusiaannya? Jawabannya ada di ayat ketiga. Al-Asr. Alladzina amanu wa amilus sholihah. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi ada dua hal yang mengembangkan nilai kemanusiaan, iman dan amal soleh. Nilai masyarakat juga diukur dari iman dan amal soleh. Sama Pak, itu penjabaran tafsir dari pentingnya memahami surat Al-Asr. Karena itu dalam konsep ini, jika tidak dikatakan beriman kalau tidak soleh, dan tidak dikatakan membela kebenaran kalau tidak sabar, membela kebenaran itu harus memerlukan sabar. Jadi kesimpulannya dari surat yang pendek ini, Allah mengajarkan kita bahwa kita berada pada tingkat yang rendah atau dalam kerugian apabila kita mengembangkan diri kita dengan iman dan amal soleh, tidak mengembangkannya. Masyarakat kita juga menjadi masyarakat yang rendah bila masyarakat kita tidak menegakkan al-haq asyabri di tengah-tengah masyarakat. Karenanya memahami, mengamalkan, mengisinya dengan nilai-nilai yang lebih positif. Ini surat Al-Asr. Insya Allah Senin kita bahas lebih dalam lagi perkara wakat, andat wakat. Yang kita miliki adalah